Ya, contoh misalnya kita menggunakan yang manual. Kita menggunakan yang manual ya. Contoh saya buatkan misalkan begini ya. Saya coba putar yang jauh ya. Misalkan kita coba yang jauh ini. Dan yang selanjutnya kita bahas dengan berkaitan dengan retracement atau koreksi. Retracement ini adalah pembalikan sementara, namanya pembalikan sementara. Sehingga ketika market itu naik kemudian dia berbalik turun, nah nanti kita ukur kira-kira ini masuk di retracement atau reversal. Kalau reversal ini adalah pembalikan permanen. Pembalikan permanen. Ya, reversal itu pembalikan permanen. Nah, tanda-tandanya apa ketika dia retracement ya? Retracement ini biasanya kalau dia naik kemudian turun berbalik, ini biasanya ditandai dengan 50 sampai 61,8% ya kalau kita menggunakan Fibonacci. Kalau kita menggunakan manual cukup 50%-nya. Ini bersifat sementara sehingga ketika masih berada di ini berpeluang kembali naik. Tapi kalau dia sudah breakout, nah ini peluangnya nanti bisa turun lagi. Ketika sudah melewati retracement, dia breakout, maka jadi reversal. Pembalikan yang permanen. Ketika dia berbaliknya hanya 50% atau 61,8%, kemudian memantul lagi, maka namanya koreksi atau retracement ini. Ya, contohnya seperti apa ya? Contohnya kita lihat. Ini berlaku di semua time frame, berlaku di semua instrumen market atau instrumen perdagangan, baik itu saham, baik itu forex bisa. Ya, kita bacanya secara price action ya. Nah, sekarang kita lihat yang mulai melawan, yang mulai bergerak melawan ya. Nah, contoh misalkan begini. Yang paling gampang, ini naik, kemudian mulai merah, karena mulai merah. Maka ngukurnya dari mana? Apakah dari sini atau dari sini? Ya, kita bisa gunakan yang terdekat dulu ya. Kita bisa gunakan yang terdekat dulu, baru nanti yang terpanjang. Yang kalau terpanjang kan di sini. Ini tren naik. Dari ujung body atas, klik 2 kali, di tengahnya adalah retracement. Kalau dia masih berada di atas, dia mantul ke atas. Nah, ketika ada breakout, dia akan turun lagi ya. Breakout ketika dia mendekati level nanti akan berbeda. Di sini ada level. Breakout yang mendekati level tentu akan sangat berbeda. Makanya perlu kita belajar banyak, ada level, ada retracement, ada tren nanti di sana. Kita kembali ke retracement ya. Selain kita menghitung seperti ini, kita bisa menggunakan Fibonacci retracement. Ini ada toolbar draw Fibonacci retracement dari ujung bawah body, tarik, klik tahan, tarik ke atas. Nanti akan kita lihat ketika dia berada di angka ini, maka ini adalah wilayah di atas, ini wilayah retracement. Retracement itu apa? Retracement itu ketika trennya naik, dia mulai melawan turun. Maka kita tarik Fibonacci seperti ini, berada di angka 50 hingga 61 ini. Kalau dia masih berada di atasnya, kemudian berpeluang dia memantul lagi ke atas. Ya, sebaliknya ketika dia breakout di sana, breakout dalam bentuk volume yang panjang, maka di situ berpeluang lanjut turun. Ya, contoh lagi, mungkin kita bisa cari contoh yang lain ya. Ya, nanti banyak belajar dengan menggambar, banyak belajar dengan narik garis-garis, karena kelihatan sepele, tapi kalau kita tidak belajar akan sulit. Kita tidak hanya boleh hanya melihat di HP, di Android, tapi banyak menggunakan komputer atau laptop untuk membuat satu pemetaannya, sehingga kita ada rencana, ada program di sana. Oke, contoh lagi yang mulai berbalik ya, mulai berbalik. Ini misalkan yang paling gampang, yang paling terlihat naik dan turunnya. Oke, ini dari pergerakan dulu, turun dulu ya, dari turun dulu, ini turun dulu, yang kecil. Ya, kita tidak usah menggunakan yang terlalu jauh karena nanti pasti tidak ketemu. Kita gunakan yang terdekat. Misalkan untuk satu hari ini kita gunakan yang sebelumnya. Maka ini tren turun ketika dia mulai melawan bayarnya.
Kita bisa hitung dengan Fibonacci di sini. Tarik garis sampai ujung bodi merah ini, kemudian lepas. Kita bisa tandai di antara 50 hingga 61 ini adalah wilayah-wilayah retracement ya, wilayah-wilayah retracement. Sehingga ketika berada di area ini dia masih akan memantul kembali. Yang kita gunakan tadi adalah ini, ketika dia naik berada di retrace-nya tidak breakout, kemudian berubah warna merah, maka ini cenderung turun. Ketika turun, kemudian dia mulai naik lagi, sama lagi ya, mulai naik lagi. Ini kita bisa gunakan yang terdekat. Ketika dia mulai naik, kita bisa gunakan tren terdekat di sini merah, kita bisa ukur kembali ya. Nah, kita gunakan yang terdekat. Kita gunakan yang terdekat itu di sini trennya, kemudian ini mulai bergerak naik sehingga mulai melawan. Kita bisa gunakan Fibonacci di sini. Nah, sementara kita tarik garis di antara ini ya, di antara ini kita tarik garis. Ketika masih berada di bawahnya, maka berpeluang memantul. Ketika sudah melewati, sudah breakout di sini, maka berpeluang akan terus bergerak naik. Sampai di mana? Sampai mendekati levelnya di atas. Ketika mendekati level, dia lewat apa enggak, break apa enggak. Kalau enggak break, kemudian mulai berubah warna, dia akan kembali turun lagi. Dan seterusnya nanti akan seperti itu. Ketika dia mulai bergerak naik, breakout di sana, maka kembali dia akan terus bergerak naik lagi. Ya, ini namanya breakout. Breakout dari level sekarang. Ini levelnya di sini, dia breakout. Ini levelnya, dia breakout. Breakout bisa menjadi trigger bahwa market itu akan lanjut lagi. Nah, sekarang kita lihat misalnya dia trennya naik ya, trennya naik. Sekarang trennya naik. Yang kita gunakan yang mana? Yang terdekat saja dulu, yang ini. Tren naik ini dulu. Satu hari itu naik kuat ya, kita jadikan sebagai acuan dulu. Ya, tidak usah terlalu jauh. Kalau dia sudah mulai melawan turun, ya kita ukur. Nah, dia mulai bergerak turun, kita bisa buat Fibonacci dari sini ke atas. Oke, kemudian selanjutnya kita buat atau kita garis ini ya, dari draw rectangle kita tarik. Kalau dia break di sana, ini 60-nya di bawahnya ya, 60-nya di sini. Kalau dia breakout di bawah, maka dia berpeluang lanjut turun. Tetapi diingat, breakout di sini bukan breakout yang kecil, tapi breakout yang sangat panjang, bahkan mendekati level. Maka ini jangan dijadikan acuan kalau seperti ini, karena breakoutnya bukan breakout yang kecil, tapi breakout yang luar biasa panjang dan menyentuh levelnya kembali naik. Nah, ini yang nanti perlu dicatat. Breakout tidak selalu kita ikuti terus lanjut ya, breakout seperti ini kalau kita ikut lanjut selesai nanti. Ketika dia breakout ada level di sana, terbentur atau mendekati level, maka kita tunggu berikutnya ya, apakah dia break lagi. Kalau break lagi, maka kita hitung ringnya ya. Ring satu hari itu terpenuhi apa enggak ya, satu hari. Oh, satu hari ini basicnya adalah yang kemarin ternyata dilewati, kecil sekali yang kemarin, maka kita gunakan yang paling panjang di dalam 7 hari terakhirnya. Kalau kita gunakan yang ini sama yang ini panjang mana? Oh, ini panjang ini. Oke, kita cari lagi kira-kira. Nah, ini terlalu panjang sehingga kita bisa jadikan ini sebagai acuan dulu. Oke, perhatikan, kita jadikan sebagai acuannya dari ujung tinggi ke bawah, atas ke bawah. Kira-kira akan mendekati di sana. Nah, di sebelah bawah ini ada enggak levelnya di sana ya? Ada enggak levelnya? Di sebelah kiri ada enggak? Kalau di sebelah kiri ada level dan di atasnya ada levelnya, maka gunakan yang terdekat dulu. Ada level yang terdekat, gunakan level yang terdekat dulu ya. Mana level yang terdekat? Ya di sini. Nah, di sini tadi ada level yang terdekat dulu. Nah, ini kan ada level di sini. Maka kita bisa tarik ke kanan levelnya. Di area itulah nanti berpeluang memantul, apalagi sudah ada penolakan, ada perubahan warna. Nah, nanti di situ bisa menjadi peluang untuk berbalik. Ini caranya mengukur
kemampuan pergerakan atau kemampuan ring dalam satu harinya. Caranya mengukur dari tertinggi dan terendah. Dari tertinggi dan terendah. Kalau misalkan hari ini, maka yang kita jadikan ring adalah satu hari kemarin. Kalau satu hari kemarin dilewati, maka kita gunakan di dalam hari-hari sebelumnya atau dalam 7 hari terakhir itu mana yang paling panjang. Karena yang kemarin sudah dilewati cukup jauh, maka kita gunakan sebelumnya. Nah, di sini kita gunakan untuk menarik ke atas. Nah, setidaknya untuk kehati-hatian kita bisa tandai di sana. Ya, market maksimum berada di sana, nanti akan kita uji apakah dia break apa enggak. Kalau dia lewat, maka kita bisa gunakan yang sebelumnya yang jauh lebih panjang misalkan di sini. Atau mungkin kalau ada lagi kita bisa gunakan yang lebih panjang lagi. Ternyata ini sudah lebih dari cukup panjang, kita gunakan. Nah, tadi kita sudah coba di atas, ternyata ada level juga ya, tapi kita gunakan yang pendek dulu. Kita gunakan yang sebelumnya ini dulu ya. Apakah ini dilewati? Kalau dilewati baru yang lebih panjang lagi. Kalau di ini tidak dilewati dan mulai ada tanda-tanda pembalikan, mulai ada penolakan, mulai ada sumbu, mulai ada perubahan warna, maka bisa jadi di area itulah nanti mulai dia ditolak, mulai dia berbalik arah ya, kira-kira seperti itu. Jadi ring itu adalah kemampuan pergerakan ya, di dalam satu periode. Kalau di satu hari berarti D1. Rata-rata berapa? Rata-rata emas itu sekitar 1.600 sampai 3.000 dalam kondisi normal. Dalam kondisi ada news bisa mencapai 5.000 dalam satu hari. Atau 5.000 itu kalau kita hitung dengan basic 4 digit di Euro USD adalah 400 pip ya. 400 pips ya. Ya, silakan nanti difahami. Yang terpenting kita tahu maksudnya. Kalau 4.000 berarti 400 ya kalau di 4 digitnya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Mungkin nanti sedikit banyak kita berlatih, banyak mencoba. Yang paling penting yang kita menjadi prioritas adalah tren, kemudian ada karakter candle tadi, kemudian support resisten, kemudian retracementnya harus kita pahami. Disitulah nanti kita bisa melihat, di situ setidaknya kita bisa memproyeksikan ya, kira-kira probabilitasnya mau mengarah kemana.